UTBK di SMA Negeri 12 Kota Tangerang Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan layanan konseling kelompok kepada konseli dengan pendekatan pride and factor. Bimbingan karir praktek UKIN. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Tan? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa. Silakan duduk ya. Iya Pak. Waduh, alhamdulillah. Segar-segar bener ini. Iya Pak. Abis olahraga. Iya. Pantes semuanya kayak Power Rangers gitu. Jadi langsung Pak kayaknya. Waduh, makan Mbak. Ini bingung. Makan sana. Orange kuning, Pak. Power Rangers ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semuanya bisa menjawab salam. Bil, alhamdulillah gimana kabarnya Bil? Alhamdulillah Pak sehat. Alhamdulillah. Dadi, Alhamdulillah sehat juga Pak. gimana PAS kemarin? Lumayan susah Pak. Aduh, belum persiapan. Aduh. Belum persiapan. Tan, gimana Tan? Aman? Dong, alhamdulillah. Alhamdulillah, nggak ada kendala ya semuanya. Nggak ada Pak. Tapi ada yang nggak sesuai ekspektasi sih. Kita sesuai ekspektasi. Tapi nilai aman lah. Alhamdulillah. Mungkin Alhamdulillah. alhamdulillah aman. Aman semua. Aman semuanya. Kelihatan lah pokoknya tampang rajin. Ya kan? Alhamdulillah ya, mudah-mudahan selain tampangnya rajin juga nilainya bagus semua. Amin. Dan semuanya bisa melanjutkan tahap selanjutnya. Baik, Bapak, sebelumnya Bapak mau izin dulu nih, kita berdoa dulu baru. Boleh. Kan dia dipimpin dulu ya. Ayo baiklah teman-teman, sebelum kita mulai konseling hari ini, ada baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberi kelancaran, kemudahan dan dipermudah dari segala urusan. Amin. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, karena apapun itu diawali itu harus dengan berdoa. Bapak ucapkan dulu nih, Bapak sebelumnya terima kasih banyak nih. Karena kenapa? Karena Bapak senang banget nih kalian sudah mau menyempatkan waktunya walaupun panas-panas setelah olahraga ya nggak? Ya kan, capek-capek Bapak, terima kasih kalian sudah datang ke ruangan ini. Karena kita kemarin kan Bapak dengar kemarin Billy manggil-manggil Bapak terus buat apa Bil? Konseling. Iya, konseling. Sekarang alhamdulillah Bapak baru bisa, mohon maaf kemarin belum bisa karena ada kesibukan yang lain. Nah saat ini, hari ini Bapak bisa melanjutkan konseling yang kemarin, ya kan? Nah yang kemarin kan Gita mana ya? Kita sakit. Kita sakit jadi cuma berlima aja nih. Iya. Dani, gimana? Jangan tidur ya? Enggak Pak. Enggak Pak. Aduh. Kecapean habis Ya, olahraga. olahraga dia, Pak, gitu. Olahraga capek ya, alhamdulillah. Baik gitu. Nah kan yang kemarin konseling itu tentang karir ya kan, masih jadi kita bahas tentang masih karir. Artinya apa? Tujuannya adalah biar kalian tahu nih pertama tipe-tipe gaya kepribadian kalian dulu ya kan. Iya Pak. Nah kan masih bingung main tipenya apa sih Pak, ini gaya periodenya apa. Terus lagi selain tipe kamu lagi biar kalian mampu memutuskan karir apa nih, saya mengambil jurusan ini, saya mengambil kerjaan ini, jadi kalian jelas. Ada yang tahu konseling kelompok itu kemarin apa? Masih ingat? Iya. Kalau seingat saya, Iya. kemarin tuh konseling kelompok tuh maksudnya kita rame-rame itu saling ngasih saran ke teman. Saling ngasih saran, saling membantu. Iya, saling. Ya. Layanan konseling kelompok ini ada di dalam layanan bimbingan dan konseling. Artinya apa? Artinya usaha bantuan. Usaha bantuan yang diberikan pada seorang konseli, tapi menyelesaikan masalahnya itu dengan dinamika. Dinamika apa? Dinamika kelompok. Jadi kalian bareng-bareng, kalian satu saran, kasih saran lagi, kalian tektokan. Nah, kalau Bapak minta dengan layanan konseling kelompok ini ada keputusan yang kalian ambil. Oh, berarti ada solusinya. Oke, berarti yang kamu bingung sebenarnya apa nih? Yang saya bingungin kalau saya kerja dulu nih Pak, takutnya kuliahnya nanti keburu. Kalau takutnya sibuk ke kerja nanti nggak kuliah. Tapi kalau kuliah dulu saya mau bantuin apa biar bayar kuliah gitu kok. Oh, Karena kuliah yang mau gitu. saya ambil lumayan pricey. Oh, lumayan ya? Iya, Lumayan mahal. Ya kan? Iya, lumayan Oke, mahal. siap. Baik. Oke, siap. Terima kasih Kinta. Manggo, silakan Pel selanjutnya. Kalau saya
lebih kan nanti lulus niatnya mau kuliah kan Pak. Cuman masih bingung di jurusan aja sih Pak. Saya pengen ngambil di rumpun ekonomi, cuman kan saya dari IPA Pak, kayak masih bingung gitu ya. Oh gitu, saya ekonomi tapi ya ibaratnya kayak lintas jurusan Iya, gitu lintas ya. jurusan. Oke, siap. Ya saya lebih nggak ngikutin omongan saya apa keluarga saya dulu Pak, itu saya bingung Pak. Oh gitu. Untuk semuanya sebenarnya nggak masalah ya. Iya, Maksudnya Pak. keuangan cukup gitu untuk kuliah untuk apa gitu kan. Iya. Tapi saya masih bingung nih ngikutin keluarga atau ngikutin saya. Ya betul. Oke, siap. Silakan Bil, lanjut ya. Saya bingung mau kerja apa kuliah. Untuk kerja dan cita-cita saya maksudnya pengen jadi masinis Pak. Jadi saya kan Oh, kamu suka kereta? Iya, suka dengan perkereta apian gitu. Oh, kereta apian. Jadi ada sebenarnya untuk Iya. itunya untuk ambil jurusannya yang kereta Iya. api juga ada. Jadi kalau saya suka, mungkin pas saya kerja, jadi ngejalaninnya enak gitu kayak nggak kerja rasanya. Oh iya. Kita enjoy ya. Iya. Terakhir Patah. Kalau saya kamu, Pak, Hmm. kalau saya itu masih bingung Pak mau kuliah atau kerja dulu. Tapi sejujurnya saya mau kuliah, tapi mau kerja juga. Tujuannya mau kerja juga karena pengen nambah-nambahin tabungan saya buat nanti kuliah gitu Pak. Tapi masih bingung saya kuliah tuh cocoknya di jurusan apa gitu Pak. Oh, kamu masih bingung? Iya, jurusannya? saya bingung. Oke. Nah, terus kalau kerja juga bingung mau kerja apa yang cocok sembari kuliah gitu. Oke, berarti ini cocok ya, layanan konseling kelompok dengan karir gitu ya. Iya. Nah, Bapak ada cara untuk mengetahui ibaratnya sifat karakter kecocokan dengan pendekatan yang Bapak ambil itu pendekatan trait and factor. Artinya kecocokan yang sama dengan kalian masing-masing kalian. Biar kalian sesuai passion saya nggak sih? Gitu. Terus kalian biar tahu gitu hasilnya itu nanti setelah saya lulus saya tepat gitu pilihannya. Nah itu kan tadi kamu bingung saya mau kuliah mau kerja ya kan. Nah jadi Bapak harapkan kalian kan sudah mengutarakan semuanya nih ya kan. Nah tolong disepakati masalah siapa yang mau diambil. Nah ngobrol-ngobrol silakan kalian rundikan dulu masalah siapa yang mau diselesaikan nanti kita bareng-bareng selesaikan gitu. Ya, jadi silakan apakah Dandi dengan Mas yang tadi atau Billy atau Patan atau Phil atau kita silakan. Kayaknya masalah gue aja deh. Dari kemarin gue nungguin terus kita Siap. Tunggu terus. gimana? Kenapa? Tatan. Kalau Pengen tahu gitu Pak langsung. kayaknya bingung banget ya solusinya ya. Bingung banget kayaknya ini paling bingung di sini. Bingung banget. Iya. Berarti nggak apa-apa ambil. Nggak apa-apa. Patan. Gimana Ada dari? apa sih sendiri? Nggak apa-apa. Berarti yang lainnya nyusul ya minggu Nggak selanjutnya apa-apa. atau Nggak apa-apa. semester dulu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya bisa ya. Yang paling utama berarti kita sepakati nih. Berarti masalah Patan yang mau diambil ya. Boleh. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Oke, Patan. Tapi sebelumnya Bapak akan jelaskan dulu asasnya. Seperti kemarin, kalian sudah tahu kan asas bimbingan layanan konseling kelompok itu apa? Yang pertama ya kan kalian sukarela juga udah kesukarelaan nih. Ya kan dengan kalian datang sini itu sudah masuk asas kesukarelaannya. Nah yang kedua, Bapak minta nanti tolong karena ini layanan konseling kelompok ada namanya asas kerahasiaan. Ya kan? Artinya apa yang disampaikan Patan nanti tolong dijaga nanti dan jangan disebarluaskan. Ini cukup kita aja yang di sini. Oke? Oke. Gitu ya, bisa? Bisa ya. Oke, kita berjanji sebenarnya ada layanan konseling kelompok itu untuk berjanji untuk merahasiakan. Gitu. Iya. Bisa ya? Oke, kita langsung ucap aja. Saya berjanji. Semuanya, jagain Bapak. Saya juga ingat Pak. Iya dong, kita berjanji saling layanan. Saya berjanji Saya berjanji untuk merahasiakan Untuk merahasiakan hasil dan perkataan-perkataan yang saya ucap di layanan konseling kelompok. Dan perkataan yang saya ucap di layanan konseling kelompok. Terima kasih. Udah ya, itu ya salah satu asasnya untuk kerahasiaannya. Terus ada kepercayaannya. Nih Tan, kamu kan bingung nih. Iya Pak. Nah, kamu bingung, Pak saya mau ambil jurusan apa kalau kuliah? Pak saya mau bingung mau ngambil kerjaan apa yang saya kuliah? Nah nanti kita gali bareng-bareng. Ya kan, tapi kamu harus ada ini namanya asas kepercayaan. Kita saling percaya nih bahwa teman kalian ini bisa masukannya nanti kamu sharing aja. Oh iya. Kamu tampung, nah menurut kamu cocok, berarti mudah-mudahan cocok gitu kan. Tapi kalau misalnya ternyata belum cocok nih, ya udah berarti kita tangguhkan dulu gitu. Mudah-mudahan sih dengan adanya layanan konseling kelompok ini kita semuanya bisa menyelesaikan ya. Iya Pak. Gak apa-apa ya, waktunya Bapak pakai 1 kali more. Iya, Gak Pak. apa-apa ya karena ini. Oke, nah sudah siap semuanya? Siap. Siap. Tahap selanjutnya
Ya sudah siap ya? Ya. Harus siap dong semuanya, ya kan? Bener. Nah, oke, karena sudah siap, Bapak juga sudah, Dani sudah siap untuk mendengarkan cerita Patan. Siap. Karena kemarin kan kita sudah bercerita tuh. Iya. Nah, sekarang kita Patan ya. Oke, sekarang waktunya Bapak serahkan ke Patan untuk menceritakan keluhan-keluhan kamu, kebingungan-kebingungan kamu, biar nanti teman-teman ini saling membantu dan Bapak untuk menyaksikan. Dan nanti Bapak untuk penguatan. Silakan kamu ceritakan. Biar kita selesaikan bareng-bareng gitu. Sebenarnya nih Pak, saya ini masih bingung gitu. Oke, sebelumnya Bapak ingin tahu nih latar belakang kamu tuh, maksudnya data diri kamu lahir ke berapa. Jadi biar Bapak enak nih, kamu hobinya apa, kesukaannya apa, kelebihan dan kelemahan kamu apa. Nanti Bapak gali dulu itu biar Bapak pengen tahu dulu nih. Ya kan? Nanti teman-teman jadi oh iya Patan ini anak berapa. Silakan kamu latar belakang kamu dulu dari SD SMP terus sampai sekarang sampai kamu kuliah gitu, sampai kamu kerja. Silakan. Oh, perkenalkan nama saya Muhammad Fal Natala, dari 3 bersaudara. Saya anak pertama nih Pak. Anak pertama ya. Iya. Waduh, ujung tombaknya laki-laki lagi ya. Ini adik saya ada 2, yang satu perempuan, yang satu cowok. Oke. Nah, yang cowok ini pesantren. Pesantren. Ya, yang cewek masih SD kelas 3 lah Pak. Oh ini yang terakhir Pak. Kecil. Iya, masih kecil. Nah, saya ini sebenarnya masih bingung Pak, mau kuliah dulu atau kerja dulu. Tapi di hati kecil saya sih pengen keduanya, pengen kuliah dulu, tapi sekalian kerja gitu. Tapi masih bingung, saya ini cocoknya kuliah di bidang apa, kerja juga yang cocok sembari kuliah itu kerja apa gitu Pak. Oke, saya bingung Pak, cocok kuliah apa, kerja apa. Iya. Oke, Bapak boleh tahu keseharian kamu biasanya kamu ngapain gitu? Seharian saya sih, saya ini suka olahraga. Kamu sukanya olahraga? Ya, ngikut kayak atletik gitu lah Pak. Kayak organisasi olahraga gitu. Oh gitu, kamu suka ya sebenarnya. Ya. Berarti kamu sebenarnya kalau dilihat itu suka dengan bakat kamu olahraga, ya ada sedikit realistiknya. Ya. Kalau di ibaratnya tipe gaya kepribadian itu salah satu sedikit realistiknya, ya kan gitu. Nah itu nanti kita lihat lah, bisa nanti kita lihat Bapak kasih hasil kita lebih kuat lagi hasil data psikotes waktu kalian kelas 10 nanti Bapak terangkan. Ya tapi sekarang lanjutkan dulu ceritanya biar lebih detail lagi gitu. Kalau orang tua ya, alhamdulillah saya kuliah masih mampu sih Pak. Tapi saya kalau misalkan pengen kerja juga, pengen nambah-nambahin tabungan buat diri sendiri gitu, duit tambahan. Duit tambahan. Lagi juga saya pengen nggak mau kalah sama adik saya gitu. Saya harus punya kebanggaan diri sendiri gitu. Masa nanti kebalap sama adik saya malu gitu. Oh iya. Jadi kamu pengen punya lebih gitu. Iya, pengen lebih gitu. Pengen duluan lebih dari dia gitu lah. Pengen ngebagain orang tua duluan. Kalau ayah, ibu, ayah kerja. Oh, kalau ayah itu PNS. Kalau mama itu dulu kerja kayak di pabrik gitu, di perusahaan. Tapi sekarang udah enggak, karena disuruh ayah ngurusin ade dulu pas ade masih kecil. Gitu. Tapi mama sekarang kegiatannya kayak apa aja dijualin gitu. Kayak misalkan alat make up lah, makanan sama teman-temannya. Oh gitu. Berarti Tapi ibu rumah tangga. ibu rumah tangga. Iya. Tapi sambil sampingan jual-jual itu. Iya benar. Oh gitu. Terus kamu suka nggak jual-jual? Kalau kamu sendiri gitu. Kalau saya sih suka nggak suka sih Pak. Pernah nggak jualan bantu ibu? Bukan bantuin sih, kayak jualin barang-barang saya yang udah nggak perlu nih. Hah? Lumayan buat tambahan jajan. Gitu. Oh kamu suka jual-jual juga? Iya. Ya. Terkadang sih gitu. Terkadang gitu. Kamu suka negosiasi nggak? Negosiasi Sama suka. teman kamu misalnya kamu jual ini, oh banyak yang nego terus tapi kamu lebih berhasil gitu dibanding sesuai target gue kan. Pernah sih Pak. Pernah? Iya, Pernah kayak gitu. Apa yang kamu jual? Pernah jualan apa? Waktu itu saya jual ikan saya Pak. Hah? Ikan saya. Ikan Iya. apa? Cupang? Bukan. Ikan apa? Cana Pak. Ikan sana. Iya lagi viral-viral tuh Pak. Nah, Hah? saya tertarik melihara. Pas saya udah banyak nih beli yang udah banyak itu, sisanya saya jualin.
laku sesuai sama yang saya jual itu, harga yang mau gitu. Harga yang mau. Iya. Luar biasa, tepuk tangan dong. Luar biasa, ini salah satu luar biasa loh menurut Bapak. Berarti dia sudah belajar, juga usaha ya kan. Dan ada jiwa-jiwa bisnisnya, Jiwa Pak. bisnisnya udah ada Benar. ya kan. Walaupun dia Iya, sudah, ya berarti dia pandai berkomunikasi. Pendapatan ini, cuma nanti Bapak nggak tahu, kita lihat dari data statistiknya kan kita baru menjelaskan di sini ya kan. Nah, menurut gimana? Apalagi terus yang kebingungannya lagi. Nah, kamu yang menurut kamu bingung? Sebenarnya tuh saya kan udah suka banget tuh sama atletik, kayak olahraga gitu. Kayak alhamdulillah di atletik tuh saya berprestasi, Pak. Tuh, Nah, mantap, tepuk tangan lagi. Luar biasa, ini berarti kita sama atlet nih. Iya. Ya, terus. nah saya itu pengen gunain prestasi yang udah saya dapat. Nah, buat daftar kuliah. Siapa tahu dapat gitu kan. Nah, cocoknya itu kuliah di mana sama ambil jurusan apa gitu. Oke. Buat saya. Buat bingung. Oke, itu biar kamu tepat gitu pilihannya. Iya, Saya benar. jurusan apa gitu kan? Apakah saya sesuai passion saya di olahraga ya kan? Ataukah yang lain misalnya kayak Feli kan pengennya lintas jurusan gitu ya. Ya, Oke. linjur. Nah, linjur gitu kan. Nah, Bapak sebelum Bapak yang jelaskan ya kan, Bapak pengen dulu nih kalian dulu boleh teman-teman dulu kasih masukan menurut kalian nih saran yang cocok itu apa sih gitu. Biar Patan juga nih bisa gitu ngambil keputusannya, karena tujuan kita seperti tadi, kita kan ingin mencapai tujuannya adalah bisa memutuskan untuk memilih karir ke depannya, apakah itu kuliah ataukah itu langsung kerja. Nah, seperti itu. Dari siapa dulu yang membantu Patan? Jadi Oke, Dandi, silakan dah. Aduh. Gimana dah menurut kamu nih? Ya kan, Iya. menurut pendapat Dandi nih. Kan tadi- Dari keluhan-keluhannya Patan, kebingungannya gimana menurut kamu? Oke ya Pak ya. Oke, Nah, Patan tadi yang jelasin ya Pak. Iya. Kan tadi Patan kan jualan-jualan tuh ya Pak. jualan-jualan. Iya, bisa negosiasi lah sama orang. Itu kata gue masih terusin aja kan. Kan itu dapat itu bisnis tuh ya, dapat cuan. Itu terusin aja buat nabung, itu minimal itu kalau ada 1 tahun itu udah cukup itu buat kuliah. 1 tahun ngumpulin kalau jualan terus. Yang itu, nah itu kayak gitu kan. Nggak apa-apa. Terus lagi, apa lagi sarannya menurut kamu? Dari tadi sih Pak, mungkin dia yang mau namain. Nah, silakan Bil, silakan. kalau saya sih gampang Pak, dia tuh kan atlet ya, kayak jago lari itu udah banyak prestasi. Kayaknya kenapa nggak nyoba daftar itu Pak, kayak apa tentara atau polisi gitu Pak, kan lumayan. Dia juga udah berbakat banget itu kan Berbakat tentang dunia banget. atletik itu, iya Benar. olahraga. Nah, yang alhamdulillahnya Udah. alhamdulillah kemarin habis juara lagi Pak, mau lanjut ke nasional. Nasional, Iya. mudah-mudahan ya, doain ya. Amin. Itu nasional di sisa-sisa waktu SMA-nya nih. Iya, benar. Oke, Bil, itu aja Bil. Ada lagi Bil? Udah itu aja cukup. Udah, berarti lanjutkan atletik. Iya, lanjutin apa yang dia suka. Apa yang dia suka. Oke, kalau Dandi tadi Iya. usahanya gitu. Iya, Pak. Lanjut jualannya ya. Iya. Sampai pribadi semuanya dijual. Kenapa lagi sedihnya Pak? Aduh Pak. Aduh. Oh, alhamdulillah. Pel, gimana Pel? Menurut kamu Pel? Kalau menurut saya kan iya sama setuju sama Billy sih Pak, kan banyak prestasi di atletik, terus akpol atau akmil gitu kan pasti buka lowongan buat yang anak-anak berprestasi di dalam Iya. bidang atletik gitu kan Pak. Karena Fatan juga bilang tadi udah mau ke nasional kan, semoga dapet nanti kan Amin. pasti mempermudah buat masuk di akpol atau akmil Pak. Terus kalau menurut saya kalau untuk kuliahnya yang bukan di akpol atau akmil itu bisa di bisnis atau manajemen gitu sih Pak, karena tadi Oh iya benar. yang dibilang jualan itu Pak mungkin udah ada basicnya dari situ. Berarti selain atletiknya, untuk akmilnya, akpolnya, dia bisa ngambil jurusan yang lain. Iya Pak. Nah, untuk jual manajemen atau apa komunikasi gitu, Iya. karena dia pandai tadi bernegosiasi gitu. Oke, gitu. Itu mungkin dia sudah mencari tahu, Patan juga kan sudah mencari tahu, oh itu gimana cara masuknya gitu kan. Ternyata Patan sudah mencari tahu terlebih dahulu. Nah, kalau Kinta gimana menurut Kinta? Kalau menurut saya ya Pak, kalau misalkan dia nggak mau jadi akmil atau akpol, misalkan dia mau kuliah aja, kalau dia nggak mau tertarik di jurusan tadi saya bilang kayak bisnis gitu, ya boleh tuh benar ikutin yang dia mau, atletik kan dia suka. Nah itu tuh bisa ada jurusan olahraga kan tadi Bapak juga bilang di UNJ. Nah kalau mau yang dekat tuh kan ada di UNJ, kalau mau rada jauh di UPI Bandung, kalau mau jauh beneran di UNES tuh. Ya, betul sekali itu. Jauh banget di Semarang bisa. Terus kalau
dia nggak mau olahraga, mungkin udah capek atau gimana sama olahraga, bisa juga tuh dikomunikasi. Kan tadi Bapak bilang juga tuh kayaknya dia nih orangnya persuasif nih, kayaknya lumayan pintar juga kayak buat ngomongnya. Nah itu bisa juga dikomunikasi, kalau nggak mau jual-jualan, nggak mau yang tentang uang-uang tuh bisa dikomunikasi. Ya komunikasi itu luas loh. Iya betul. Ya, sarannya oke, bagus juga. Terima kasih ya Tinta ya. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk semuanya. Sudah memberikan masukannya. Nah, saran Patan tuh udah banyak banget kan. Iya, Pak. Masukannya dari yang lain ya kan. Nah, menurut Patan ya, Bapak tanya dulu ya. Dari yang 4 ini menurut kamu yang mana yang cocok untuk Ini sih menurut saya dari Billy sama dari Kinta. Kita berarti lebih ke atletiknya ya, sesuai passionnya gitu ya. Apa yang disukai Apa yang dilakukan. disukai dilakukan. Biar nggak beban gitu kayak Nah, itu enjoy. salah satu Enjoy. sarannya dari Billy itu berarti masuk ya ke kamu ya. Kan misalkan nih Pak, saya daftar sesuai apa yang tadi disaranin sama Billy sama Kinta, tuh kayak misalkan di UNJ. Oke. Nah syukur-syukur saya udah dapat di UNJ. Nah, kan saya juga bilang sebelumnya pengen kerja juga sembari kuliah. Nah kira-kira kerja yang cocok itu apa Pak sembari kuliah? Nah, kerjanya Yang sama passion saya gitu. oke, berarti yang kamu pengen itu kuliah jurusan saya udah dapat nih misalnya ya kan, tinggal kerjanya. Berarti kan pilihannya sesuai sudah cocok ya atletik ya kan. Iya, Pak. Berarti kamu tinggal ngambil jurusan tentang baik itu olahraganya atau kependidikannya atau kepelatihannya, itu kan salah satunya. Nah saran Bapak sih nanti kalau misalnya nanti kamu ngambil itu, kamu lihat juga kebutuhannya di mana dan kamu sukanya di sekolah mana, universitas mana. Ya kan, kamu kan kita tahu biasanya orang cuma satu doang tadi, UNJ yang terdekatnya nggak. Iya, Jadi iya. target kita UNJ gitu kan. Nah kalau menurut Bapak nanti kamu cari tahu dulu karena setahu Bapak itu ada beberapa, ada kalau nggak salah ya, maksudnya menurut Bapak sih adalah 5 terbaik. Kamu cari tuh 5 terbaik di Indonesia yang sesuai dengan olahraga gitu, jasmani lah gitu. Yuk UNESA juga termasuk. UNESA itu untuk jasmani olahraga itu termasuk terbaik juga. Kita lihat dari hasil psikotes. Boleh Bapak izin ambil hasil psikotesnya? Boleh Pak. Boleh ya. Iya. Biar kita lihat kayak kemarin kita kan, Iya, kemarin iya. kan kita cocok, mudah-mudahan sama. Nah kamu juga cocok gitu. Ya mudah-mudahan. Oke sebentar Bapak ambil dulu. Silakan dilanjut ngobrolnya. Ayo. Kalau psikotes apa nih? Aduh, lupa. Semoga aja cocok. Psikotesnya sih dulu. Apa? Iya. Nah ini hasil psikotesnya. Iya ada semuanya Pak, semua. Semua satu angkatan ini kalian di sini semua. Makanya kemarin gitu sudah kalian bisa lihat juga kemarin kan Bapak ini karena sifatnya itu rahasia. Jadi nggak semua orang. Kenapa Bapak pakai data ini hasil psikotes? Karena ini kita kan Bapak pakai pendekatannya threat and factor. Threat and factor itu kecocokan karakteristik kalian, sifat-sifat kalian dengan kesukaan kalian. Nah mudah-mudahan karirnya itu sesuai dengan apa yang kalian suka. Kan lebih enak, ya nggak? Enjoy nggak? Walaupun masih bingung, biar kalian itu langsung paten gitu. Saya ambil keputusannya ini tepat gitu. Oke, ini Muhammad Pantal antara waktu kalian kelas kemarin kalian kan ini ya kan data psikotes ya kan. Nah ini hasilnya, ini membantu banget Bapak dalam kalau kalian saat konseling kayak gini, ini sangat membantu Bapak untuk kecocokannya. Tapi kalau misalnya ada yang beda ya bisa juga, ini hanya untuk penguat Bapak, penguat kalian juga seperti itu. Nah ini yang di Patan, oke kita lihat rata-rata nilai 96 EQ-nya ya kan. Nah kalau di baratnya ini cukuplah gitu. Cukup. Nah untuk hitungannya ini Indonesia kalau untuk hitungan kayaknya Patan kurang gak suka. Kayaknya kurang gitu untuk dunia hitungan tuh kurang. Dia lebih ke daya ingatnya sih. Jadi daya ingat itu artinya dia persuasifnya untuk mengingat sesuatunya itu cepat. Tapi kalau untuk hitungan kurang. Terus lagi untuk kecepatannya ketelitiannya kurang. Tapi untuk kecepatannya tinggi ya kan. Terus lagi daya tahan terhadap stresnya ini tinggi juga sih. Jadi bisa ngontrol. Tapi dia agak emosi mungkin ya. Stabilitas emosinya tuh, motivasinya juga dengan kebutuhan dorongan untuk memberikan prestasi maksimal dalam tugas tinggi. Jadi kalau dia udah punya target itu dia haget dorong. Itu salah satunya. Terus lagi, nah ini kita lihat dari tipenya. Nah ini ada realistik, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Nah Bapak mau tanya dulu sama kan, paham nggak?
Realistik itu tipe orangnya gimana Dan? Realistik itu kan, aduh Pak, saya nggak tahu Pak. Saya nggak tahu Pak. Bapak kira mau jawab. Nggak, Pak, saya nggak tahu Pak. Aduh. Jelasin aja yang Bapak berusaha. Jelasin. Oke. Jadi ini tipe realistik ini orangnya itu sukanya dengan mesin. Satu, dia sukanya menggunakan kelebihan dia, tangannya, kemampuan fisiknya gitu. Kalau untuk realistik ini seperti itu. Nah, tipe investigatif itu tipe yang orangnya sukanya karya ilmiah, hitung-hitung, ini penelitian karya ilmiah, hitungan yang itu suka. Artistik itu orangnya imajinasi mulu, gambar apa imajinasi itu tuh penuh seni lebih. Nah itu tipe artistik. Nah ada sosial, ini sukanya kalau tipe orang sosial itu sukanya peduli, membantu orang. Nah enterprising ini dilihat dari sini, ini kecocokan enterprising yang tinggi nih, agak 21 gimana. Sebenarnya ini beda-beda tipis nih. Enterprising, sosial, realistik ini dapat semua nih sama Patan. Enterprising itu sukanya apa? Tadi suka wirausaha. Karena kenapa? Tipe enterprising itu pinter ngomong. Jadi dia enterprising ini cocok kan? Patan tadi kan ngomongnya jago, negosiasinya jago ya nggak? Cocok nggak? Cocok salah satu antara kamu berwirausaha. Jadi kamu itu tipe-tipe pemimpin gitu. Kamu orangnya itu persuasif. Artinya kamu itu untuk menarik gitu, untuk orang ngedengerin kata-kata kamu itu menarik gitu. Sebenarnya motivasi juga cocok. Jadi kalau ibarat kamu jadi sales, misal marketing atau itu orang tuh daya tariknya kamu dapat rame, benar. Karena kamu pinter ngomong. Coba aja kan. Pinter ngomong, jangan pinter ngibul ya. Iya. Bahaya itu Pak. Ya kan, nah kalau konvensional biasanya orang-orangnya dia sukanya administrasi. Administrasi itu kayak di kantor. Nah, contohnya salah satunya itu. Jadi kalau jurusannya udah kita lihat ya, hasilnya udah kita lihat, artinya enterprising, yang kedua kamu realistik. Artinya realistik kan tadi gua bilang tuh, kamu yang suka olahraga ya iya cocok realistik. Tapi kamu lebih tinggi tipis sama enterprising. Nah, tipe enterprising ini tadi persuasif orangnya. Jadi kalau kamu misalnya mau kerja kuliah nih, misalnya bisa sambil jualan, cocok. Oh iya benar. Bisa. Jadi karena kamu misalnya contoh Bapak gambarkan ya, Bapak kasih gambarannya kalau misalnya Pak saya itu suka olahraga nih, saya mau jadi pelatih aja. Misalnya contoh pelatih, saya mau pelatih atlet, misalnya atletik. Nah misalnya kamu pelatih, ya udah kamu latihan. Tapi kamu kenalan nanti, kamu punya link di kuliahan, kamu yang jual-jual alat olahraga atau apa, bisa kamu jual itu. Bisa. Saran Bapak sih lebih baik kamu kuliah tapi sambil berwirausaha. Sambil kamu lihat peluangnya nanti di dunia kuliah seperti apa sih. Itu nanti saran menurut Bapak itu sih kayak gitu. Gimana menurut kalian? Saya setuju aja sih Pak. Kenapa setujunya? Kalau saya karena tadi kan dia emang suka jualan, berapa barang yang penting, jadi waktunya fleksibel gitu. Iya benar, salah satunya itu fleksibel. Kalau nggak fleksibel, kalau misalkan kerja tetap gitu kan misalnya jam segini. Nah itu bedanya. Contoh kita kemarin kalau kerja di Indomaret nggak bisa apa-apain. Iya benar. Kan Terbatas ya, tapi bisa dia sambil online misalnya setelah pulang bisa. Tapi biasanya agak terbatas gitu kan. Tapi kalau kamu kan sukanya olahraga nih, ya ambil jurusan menurut Bapak ya kepelatihan atau keolahragaan yang sesuai dengan kamu. Kalau sesuai itu ngambil sesuai, enak, enjoy itu. Kayak Bapak nih, contohnya Bapak guru bimbingan konseling. Dulu waktu Bapak SMA ya kan, waktu Bapak SMA, Bapak pengennya kerjanya itu pengen nyantai. Maksudnya yang nyantai itu bahasa Inggris Bapak nggak bisa, matematika, kimia apalagi ya kan. Tapi Bapak itu orangnya pedulian. Gitu, maksudnya Bapak orangnya sosial, pengennya ngobrol aja. Ternyata ada guru BK Bapak nyaranin untuk coba ambil guru bimbingan konseling. Kenapa? Karena satu, peluangnya masih banyak. Di setiap sekolah kalau kalian lihat butuh banget guru BK. Biasanya satu sekolah dulu masih 1-2 ya kan. Contohnya sekarang di sekolah kita aja cuma ada 4, iya nggak? Pak Ramde, Pak Azmi, Bu Ati, Bu Rani. Sedangkan siswanya lebih dari 1000, ya kan? Target harusnya minimal itu 150 per guru. Jadi 150 siswa per 1 guru BK. Kurang banyak. Nah, itu kurangnya untuk melayani, karena susah loh untuk melayani orang itu kan masalahnya beda-beda. Ya kan? Nah, itu butuh juga guru yang beda-beda juga dan profesional. Nah, gitu. Jadi
Kalau Bapak enjoy nggak jalanin jadi guru BK? Enjoy banget. Kalian lihat Bapak pernah gimana? Walaupun marah itu hanya tegas ya. Kalau marah berarti kan sesuai aturan. Tapi Bapak menikmati aja. Pak lintas jurusan nggak? Iya, dulu Bapak kerja juga di bank. Di bank Bapak 4 tahun di bank. Wah, lama. Iya, makanya bisa nggak kalau misalnya Pak saya jurusannya ini, tapi saya nanti pengen kerja ini, bisa. Gitu. Bisa. Semua itu bisa. Tergantung dari kita aja. Gantung minyak. Iya, nah gitu Tan. Kalau menurut Bapak, kamu ambil oke sesuai minat kamu, apalagi kamu udah punya target gitu kan nasional gitu kan, mudah-mudahan tercapai ya kan. Iya. Nah itu kan masa depan juga ya kan. Nah itu kamu bisa ambil pelatihan atau jasmani lah pokoknya. Itu olahraga dia cocok dengan kamu. Nah kalau misalnya kamu masih bingung Pak, kerjanya kerja apa? Saran Bapak jangan kerja. Saran Bapak adalah berwirausaha. Karena nggak cocok sama yang tadi kasih. Iya, salah satunya itu. Karena Bapak lihat di sini ini kan ada tingkatannya nih 24 rentangnya. Nah, kamu ada di rentang 20-an. Jadi ibaratnya kalau di sama orang rata-rata masih sama seperti itu rata-rata. Nah, itu kalau misalnya untuk kerja, kamu itu tipenya pengennya yang sesuai hati kamu gitu. Nggak diatur-atur nanti ribet Oh nanti. iya, paham. Nah, gitu. Nah, menurut Bapak, syaratnya satu, kamu ambil kuliah, ya kan? Jadi kamu gak usah bingung Pak, jurusan apa yang mana? Udah ambil keolahragaan, jasmani. Nah, tinggal kamu pilih aja tuh olahraga itu ada apa aja yang sesuai hati kamu, ya kan? Nanti kamu tinggal pilih jurusan universitas mana yang menurut kamu itu ada. Yang tadi Bapak sebutkan itu bagus semua. UNJ yang terdekat di sini olahraganya bagus, ya. Iya. UNESA negeri Surabaya mungkin kamu agak jauh hebatnya Jawa Timur, tapi itu juga bagus. UNJ Yogyakarta itu bagus. Jadi kalau Unbra itu terkenalnya tekniknya, gitu. Terus lagi di mana lagi? Hukumnya di mana? Hukum itu di Sudirman. Nah itu Sudirman itu di mana? Di Jawa Tengah. Itu di Purwokerto itu ada Universitas Unsur ya, Pak? Nah Unsur. Itu terkenalnya hukumnya. Nah kayak gitu. Nah kalau di UNJ olahraganya, ya kan? Nah makanya sesuai minat kan nggak apa-apa. Tapi saran Bapak tadi, kalau misalnya kamu Pak, saya udah kuliah menurut Bapak itu ya, udah cukup bisa ditangkap. Kayaknya Menurut kamu? kalau dari saran teman-teman sama saran dari Bapak, kayaknya saya bakal nyoba di ini deh, di UNJ. UMJ. Karena yang pertama itu alasan pertama karena dekat di Jakarta. Nah, juga. yang kedua, setahu saya UNJ itu di daerah dekat-dekat Pasar Pramuka ya. Iya betul. Nah, di situ dekat Kalibata. Nah, di Kalibata juga ada rumah nenek saya. Oh, ada iya. Terus Kalibata. nenek saya juga kan di sana nggak ada yang nemenin ya, cuma tante. Karena Gai udah meninggal. Jadi nenek kalau misalnya tante kerja, nenek sendirian di sana. Nah, kalau syukur-syukur dapat di UNJ, saya bisa tinggalan nemenin nenek di sana. Oh iya bisa, berarti Lebih dekat lagi, bisa malah. lebih dekat lagi ya. Selain satu Jakarta dekat, ibaratnya satu kan domisili diutamakan juga ya kan yang terdekatnya bisa lebih. Jadi terus lagi prestasi bagus ya kan. Mudah-mudahan ibaratnya duta nih, duta olahraga kan. Jadi prestasi masuk saran Bapak sih itu bagus. Menurut Bapak ya. Nah tinggal menurut kamu nanti tinggal cocokan aja ngobrol sama orang tua lagi gimana kamu ngambil jurusan apanya seperti itu. Nah untuk saran yang kerja kan kamu bingungnya dua Pak, kuliah udah oke, kuliah udah selesai nih ya kan. Nah kerjanya tadi, nah kalau kerja menurut Bapak sih usaha. Nah Bil, menurut kamu Bil, coba Bil masukannya Bil. Kan dia jurusan kuliah udah pakem nih, oke lah Bismillah ya kan. Nah kalau kerjanya apa? Atau kerja apa usaha? Kayak kerja deh Pak, apa namanya ya, kayak yang saya bilang tadi dia jadi aparat bagus lah Pak. Jadi kan kalau aparat itu kan apa namanya lebih diutamain fisik ya, karena kan setiap latihan apa pasti kan lari terus fisik. Karena kan kalau fisiknya kuat bagus gitu kan, terus sudah tingkat provinsi juga. Pasti kalau masuk situ cocok banget loh. Cocok banget ya. Iya. Mungkin itu saran Billy jadi plan kedua saya. Kalau misalkan saya nggak dapat unit yang saya inginkan, saya nyoba-nyoba daftar juga gitu. Boleh ya, berarti nggak sia-sia lah ya masuk ke teman-teman semuanya. Iya, Pak. Oke, siap. Kalau dari tadi sih saran-saran dari Bapak teman-teman sih saya alhamdulillah udah dapat sih Pak. Udah ada gambar ya? Apa? Oke. Bakal dulu nih. 40
45 menit ya kan Bapak waktunya, karena 1 jam pelajaran biasa Bapak pakai. Iya. Karena nanti takutnya kan mengganggu yang lain, nanti kita Iya. lanjut lagi gitu kan kelas lagi. Nah, Bapak kita cukupkan gitu ya sampai di sini ya kan. Nanti kita lanjut lagi selanjutnya di minggu yang akan datang. Tapi sebelum kita menutup, Bapak ingin tahu kesimpulannya dari Patan nih, dari setelah yang kita obrolin nih, harus ada kesimpulannya dong, ya enggak? Iya benar. Iya, jadi keputusannya gimana nih menurut Patan? Silakan. Kalau keputusan saya sih kayak terutama dari saran dari Bapak mau nyoba di kuliah di bagian olahraga, mau pelatihan, kalau nggak pendidikan tadi kata Bapak. Saya sih pengen nyoba di UNJ. Oke. Terus kalau Amin ya, doain ya. iya. Amin. Terus kalau saran Bapak tadi jangan kerja, kayak buka usaha aja. Nah, nanti bisa saya pikirkan apa yang cocok kalau ada ruang. Saya kayak tadi Bapak juga jual olahraga ke teman-teman atau Contohnya. ya misalkan saya berhasil di pelatihan ke orang-orang lah yang ngebutin olahraga. Terus kalau misalkan saya gagal di plan pertama saya tadi kuliah di UNJ, saya bakal nyoba daftar-daftar gitu. Akmil, Akpol. Iya, Pak. Siap-siap, karena emang kuat juga dia, fisiknya kuat nih. Terus Iya. lagi dan prestasinya cukup bagus. Ya nggak luar biasa. Ya kan sampai nasional ya kan, sudah masuk provinsi itu udah susah loh. 1001 loh ya kan. Untuk masuk itu udah luar biasa banget. Makanya kita beri plus dulu untuk Pantang. Ya kan? Mungkin itu aja ya. Mungkin karena waktunya juga sudah terbatas ya kan. Alhamdulillah layanan konseling kelompok ini sudah kita selesaikan gitu kan. Nanti kalau misalnya ada tindak lanjutnya, nggak apa-apa, kamu konfirmasi aja, tanya juga ke Bapak, bersama teman-teman atau guru BK yang lain boleh. Nah tapi sebelumnya, biar lebih yakin lagi, nanti kan kamu bisa lihat juga di Google. Silakan handphonenya boleh, boleh handphonenya. Uangnya jatuh Iya Pak. 5 juta itu. Waduh. Nanti, oke, silakan kamu lihat sekarang buka pohon jabatan. Untuk tindak lanjut ya, untuk semuanya ini ya, bukan hanya Patan saja. Udah ada pohon jabatan? Udah. Nah, itu silakan tadi, silakan ya pohon jabatannya dilihat. Nah, ini ada ilmu pengetahuan sosial, ya enggak? Ada jurusan ilmu pengetahuan alam, ilmu keagamaan, ya enggak? Ilmu agama kali Pak. Nah, Cinta Pak. cinta. Nah, kali dong. Ya kan? Nah, ini untuk rencana tindak lanjutnya ya. Masih ini saat itu Bil. Masih ini sadar. Dokter hewan. Bisa. Udah. Nah, itu yang cocok kalian mana tuh? Kalian jurusan apa? Cocoknya ya itu pohon jabatan itu membantu kalian juga. Selama ini kalian belum lihat kan? Belum. Nah, itu untuk di rumah ya. Oke. Sekarang coba kalian Google Form yang Bapak barusan kirim, coba cek dulu. Silakan Google Formnya dicek. Yang Bapak kirim inting tentang layanan konseling ini sangat membantu atau tidak. Kalian jawab puas atau tidak puas atau ada saran. Silakan. Silakan dikerjakan. Sudah ya? Sudah? Udah, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak. Alhamdulillah evaluasinya sudah selesai. Mudah-mudahan layanan konseling yang Bapak berikan ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan itu ya, dan Patan juga semoga kalian pertimbangkan ya. Dan karena konsultasi lagi sama orang tua. Oke, gitu aja mungkin dari Bapak cukup ya kan. Ada baiknya kita tutup dengan doa lagi ya. Oke, sekarang Dandi yang memimpin. Oke, kan. Oke teman-teman, kita mengakhiri konseling hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Doa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya ya. Ya, Oke, semoga ya kita teman-teman aja lah ya gitu ya, biar enak sebenarnya. Oke, Dandi, Oke, Billy, Patan, terima kasih banyak. Feli dan Kinta, terima kasih banyak sudah mau datang sini. Nanti untuk selanjutnya kalian konfirmasi ke Bapak aja kalau Oke. ada tanya-tanya. Kalau tanya-tanya masih bingung juga, silahkan datang lagi. Kalau Pak, biar lebih yakin gitu. Oke, gitu aja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih, Bapak. Oke, assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Oke, Tuan ya. Iya, Pak. Mudah-mudahan nih. Mudah-mudahan Alhamdulillah. ada manfaatnya. Iya, Dan sudah ada gambaran ya. Iya, ada gambaran. Ada gambaran. Makasih ya, Pak. Siap, terima kasih banyak ya. Ya.